Saya merasa merdeka jika bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarya sesuai dengan karakter saya, sesuai dengan apa yang saya punya, dan sesuai dengan kemampuan saya, tanpa ada paksaan dari orang lain. Hai Radar Malam People. Nah, Selma kenapa kok tiba-tiba joget gitu ya? Ya, balik lagi bersama saya Selma Kirana di Rama Podcast. Oke, ada apa sih Sel? Kamu Sel kenapa sih kok lagi gini-gini gitu? Memang di edisi spesial Agustus, 17 Agustus kali ini adalah merupakan kado dari Radar Malang untuk Indonesia. Selma bersama dengan 17 tokoh di Malang Raya dengan berbagai macam profesi hadir untuk Anda gitu. Dan kali ini kenapa aku dari tadi bergerak-gerak, karena hashtag yang akan aku gunakan adalah Merdeka Bergerak gitu. Apa itu Merdeka Bergerak? Ya karena tamu saya kali ini adalah seseorang tokoh yang sangat berjasa bagi Malang Raya, lebih tepatnya. Karena kenapa? Karena berkat beliau juga dan juga timnya itu Malang Raya bisa membawa pulang medali-medali emas dan perak-perak gitu. Kita tanya ya, ada siapa sih di sini? Halo Mas Andang. Halo. Boleh? Oh, itu salamnya dancer gitu ya? Oke. Dancer hip hop lah, street dancer gitu-gitu. Street dancer, baik. Mas Andang boleh diperkenalkan diri dulu? Halo, nama saya Andang. Profesi saya sebagai penari, koreografer, art director, ya berhubungan dengan dunia kreatif lah. Oke. Itu, salam kenal semuanya. Mas Andang, selamat datang kembali di Malang, weh. Karena ternyata beberapa saat kemarin itu kita sempat pertama ketemu tuh bulan apa ya? 2 bulanan yang lalu ya? Ya, sebelum Porprov pokoknya sih. Sebelum Porprov, sebelum Mas Andang ke mana? Palembang. Palembang ya. Palembang juga gitu ya. Boleh diceritain 2 bulan selama kita nggak ketemu, dan aku cuma bisa lihat statusnya Mas Andang nih kayaknya seru banget, adik-adik berkalungan emas-emas gitu. Itu gimana ceritanya? Wah, agak panjang ya ceritanya. Kalau yang pertama memang kebetulan saya berkecimpung di cabang olahraga baru nih. Ceritanya cabang olahraga baru yang istilahnya masuk di olahraga prestasi. Jadi cabang olahraga baru ini namanya dance sport. Dance sport. Mungkin banyak yang belum familiar ya. Jadi sekarang dance sport ini sudah sangat luas. Yang dulunya itu hanya dansa. Dulunya itu hanya dansa. Yang salsa-salsa itu kan? Dansa Latin, ada standar Eropa, yang pokoknya yang berpasangan itulah. Dulu. Nah, sekarang sudah berkembang, sudah masuk juga disiplin-disiplin tari yang lain kayak tradisional, hip hop, break dance, ada lagi show dance. Ini juga masuk di cabang olahraga dance sport. Nah, gitu. Cabang olahraga dance sport itu tadi ya. Dan betul. Mas Andang ini membawai beberapa tim gitu ya? Atau personal atau gimana sih kalau kemarin ini? Kalau saya sebenarnya sebagai pengurus organisasi Indo Cabang Olahraga Dance Sport namanya IOD. IOD ini Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia untuk Kota Malang. Saya salah satu pengurusnya. Juga kemarin waktu Porprov itu salah satu tim pelatih di tim Porprov. Nah, itu ceritanya. Dan hasilnya, tararareng, apa aja boleh di-mention? Nggak, aku sampai lupa loh. Kemarin padahal saya juga bantu bikin beritanya tapi lupa. Saya pokoknya ingat ada emasnya juga. Ya, alhamdulillah kemarin Porprov dapat hasil yang di luar ekspektasi semua orang juga, di luar target juga. Itu untuk tim Porprov Dance Sport Kota Malang berhasil membawa pulang tuh 15 medali emas, 8 perak dan 2 perunggu. Itu menyabet apa ngerampok Mas? 15, 8 dan 2, berarti total 25 medali kita untuk Porprov kemarin kita bawa pulang. Berapa orang yang diajak ke sana? Kita untuk Porprov timnya termasuk paling banyak, jadi 28 atlet kita bawa ke Porprov kemarin, dan alhamdulillah hasilnya juga tidak mengecewakan. Jadi tidak percuma kemarin kita bawa banyak pasukan ke sana, jadi hasilnya yang dibawa pulang juga banyak. Hampir gitu sapu bersih semua kelas. Itu anak-anak jalan pulang nggak gini Mas? Kan keberatan bawa 25. Masukkan koper. Tapi luar biasa sekali ya ternyata ya, maksudnya ini kebanggaan banget loh Kota Malang pertama kali
cabang olahraga baru ya. Cabang olahraga baru pertama kali dan langsung ngerampok. Saya boleh bilang itu ngerampok aja nggak? 25 medali untuk Kota Malang. Boleh tepuk tangan dulu buat Mas Anang dan tim seluruh atlet. Wah, luar biasa sekali. 25 medali ya. Itu untuk Porprov. Itu dari apa nih? SD, SMP, SMA atau apa? Usianya dari rentan berapa sampai kalau berapa? Kalau di Porprov itu sebenarnya tidak ada kategori usia ya. Jadi memang dance sport ini banyak kelas yang dipertandingkan. Banyak sekali kelas yang dipertandingkan. Jadi total itu ada 26 kelas yang dipertandingkan di Porprov untuk cabang olahraga dance sport kemarin. 26 kelas? Kita dapat 25. Kebetulan semua pasukan yang kita kirim tuh hampir mengikuti semua kelas dan alhamdulillah hampir semua meskipun tidak 100% ya itu yang hasil kita dapat 25 medali itu kayak gitu kemarin itu. Ya alhamdulillah itu di luar ekspektasi kita semua, di luar target juga. Jadi kita pas fight di hari pertandingan itu benar-benar yang tajuk sendiri sama anak-anak gitu loh. Jadi tidak membayangkan bahwa kita mendapatkan 15 emas itu dari kita sendiri juga surprise gitu. Kaget gitu. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu sempat menarget nggak berapa gitu? Kalau target sebenarnya dari awal tuh kita tidak pernah menarget ya. Jadi angka gitu nggak pernah dikeluarin ya? Dari kita sendiri dari IOD itu tidak pernah keluar angka. Cuman dari KONI Kota Malang itu memang menarget. KONI Kota Malang itu menarget 10 emas paling enggak dapat gitu. Kalau kita cuman Pak kita lihat di lapangan aja. Kita tidak pernah sama sekali menyebut angka karena kita memang satu cabang olahraga baru. Kita juga nggak mau gambling. Kita juga nggak mau muluk-muluk ya. Apa yang kita punya, apa yang kita yakini, kita kirim ke sana, fight di sana. Gitu ya alhamdulillah waktu penghabisan hari terakhir itu kita dapatnya 15 medali emas itu juga kita juga surprise diri sendiri loh, kok bisa ya gitu. Tangis-tangisan ya, paling ya Allah. Di hari terakhir sama Ibu Ketua tuh gini, pokoknya paling enggak kita final ini dapat 9 aja kita udah sangat bagus sekali gitu loh. 9 awalnya, tapi ternyata kok Bu sudah aman Bu 9 loh. Loh dapat satu lagi Bu, dapat lagi ya. Gitu tuh pengumumannya rentetan atau satu waktu blek gitu sih Mas? Pengumuman pemenang itu setiap selesai satu kelas pertandingan. Jadi misalkan ya karena banyak kan, jadi satu kelas pertandingan dihabiskan dulu sampai final langsung diumumin. Begitu seterusnya. Jadi tidak nunggu di akhir. Jadi langsung misalkan hari pertama nih, hari pertama ada satu kelas apa, itu langsung ketemu juaranya. Dihabiskan sampai final. Nah, satu kelas apa lagi, hari kedua juga sama, hari ketiga juga sama. Gitu. Jadi makanya kita langsung ada kalkulasi itu ketemu langsung benar-benar yang ya kita punya prediksi tapi tidak sebanyak itu awalnya prediksinya, tapi itu miss banget kita sendiri sampai ya itulah alhamdulillah di luar dugaan banget ya. Tapi gitu. Awal menginjakan kaki waktu Porprov datang di, kalau nggak salah waktu itu di Jember bukan ya? Ya Jember ya? Ya betul, Jember. Datang di Jember lihat pesaing gitu, sempet keder nggak nih Malang? Kalau lihat pesaing sih, kalau keder sih enggak ya, karena beberapa bulan sebelumnya itu kita ada kejurda. Ada kejurda. Nah, kejurda itu kita anggap sebagai tryout lah istilahnya, tryout tanding karena kita full menurunkan atlet Porprov. Gitu. Jadi daripada dibandingkan daerah-daerah yang lain itu kemarin daerah-daerah lain itu tidak sepenuhnya nurunin atlet yang ikut Porprov. Tapi sedangkan kita itu berbeda, kita mau gambling. Kita turunkan semua atlet Porprov untuk istilahnya inilah tryout latih tanding. Nah, alhamdulillah hasilnya juga lumayan bagus. Jadi berangkat dari itu kita punya yakin ini kita bisa lah, bisa misalnya dari saing-saingan terberat itu di beberapa kota yang memang untuk dance sport ini di Jawa Timur terutama ya itu termasuk bagus-bagus itu kita kemarin fight aja pokoknya deh, apa yang kita bawa, apa yang selama ini kita persiapkan dengan jangka waktu yang lumayan lama itu ayo kita bayar lunas hari ini ya, gitulah ceritanya. Persiapannya berapa lama sih Mas? Kalau persiapan sebenarnya ada dua tahap ya, dalam arti dari tahapan intern kita itu sebenarnya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya lumayan ya. Untuk persiapan intern ya, gitu. Terus ada programnya KONI itu namanya Puslatkot. Jadi benar-benar programnya KONI itu seingat saya itu mulai Agustus tahun lalu, berarti ya kira-kira 10 bulanan lah. 10 bulan itu benar-benar full itu program dari KONI. Nah itu
benar-benar kita manfaatkan betul persiapannya. Kita juga terutama terima kasih sekali sama KONI Kota Malang ini yang perhatiannya sangat luar biasa kepada atlet-atletnya. Memang punya target yang sangat tinggi dan kita pun tidak mau mengecewakan KONI Kota Malang waktu itu. Jadi apa-apa yang ditargetkan beliau, apa yang sudah dibinakan ke kita ini, kita maksimalkan benar-benar. Oke, 2 tahun untuk persiapan intern dan 10 bulan saja ya. Karena kan dance itu panjang ya, maksudnya untuk menghafalkan gerak itu saya kira sehari 2 hari itu ya nggak bisa langsung cepat gitu ya, apalagi itu untuk dilombakan dan nggak mungkin cuman satu tarian atau satu gerakan kan nggak mungkin gitu ya. Ini 10 bulan tapi hasilnya benar-benar fantastis di luar dugaan gitu. Nah, Mas Anang, balik ke Mas Anang pribadi nih. Awalnya bisa terjun di sebagai koreografer, sebagai pecinta seni, terus terjun juga pelatih tari, itu gimana awalnya? Boleh diceritain? Ya, ceritanya lumayan panjang ya. Panjang. Jadi ya singkat-singkat aja nggak apa-apa. Jadi awalnya memang dulu zaman sekolah ya, dari kecil sebenarnya nggak ada feeling bahwa saya akan terjun di dunia ini gitu loh, dunia kreatif. Karena pada dasarnya saya tuh basicnya senang olahraga itu aja. Suka sepak bola, suka lari, olahraga apapun saya coba gitu dulu itu. Pernah jadi atlet pencak silat juga pernah itu dulu itu. Emang silat dulunya atlet juga ternyata. Ya, terus akhirnya masuk awal SMA itu akhirnya kenalah dulu zaman ngetren-ngetrennya break dance. Break dance, yes, break dance. Nah itu zaman dulu itu keren banget lah istilahnya. Kalau anak muda zaman dulu itu break dance, hip hop itu suatu hal yang sangat keren sekali. Sangat keren, benar-benar. Nah, di sekolah ekskul hip hop itu, break dance itu, mesti keren-keren gitu kan. Zaman itu ya, zaman itu masih digandrungi banyak anak muda. Nah dari situ ditekuni aja karena basicnya udah seneng ya. Apapun itu yang basicnya udah seneng itu ditekuni aja. Nah berawal dari break dance itu akhirnya banyak koneksi dari penari-penari yang lain, misalnya dari tradisional, modern dance, atau kontemporer, atau penari-penari lainnya itu. Nah itu istilahnya tumbuh rasa makin seneng lah. Ternyata di dunia ini tuh sangat menyenangkan sekali gitu loh. Karena saya basicnya itu memang karena seneng kumpul, seneng belajar hal baru, terus habis itu bahasa orang sekarang itu kepoan lah. Kepoan. Wah ini satu yang baru ini aku harus belajar, harus bisa gitu. Jadi, nah berangkat dari situ akhirnya kesana kemari belajar tarian-tarian yang lain juga, meskipun nggak sampai mahir ya, belajar basicnya dan secara pengetahuannya juga. Nah disitulah kesempatan gitu mungkin ya. Mulai ada keyakinan gitu loh. Jadi istilahnya dulu ikut lomba punya prestasi, akhirnya setelah lulus kuliah pun itu tidak pernah punya pikiran untuk kerja kantoran dan sebagainya itu karena dari SMA itu sudah ngajar eskul, itu kan sudah salah satu pekerjaan yang meskipun kecil. Jadi waktu itu akhirnya enjoy di situ. Jadi ternyata bisa jadi profesi pekerjaan juga. Yaitu jadi ngajar di eskul, sekolah-sekolah, terus akhirnya dapat kesempatan menjadi koreografer di beberapa event. Terus akhirnya beberapa tahun terakhir ini mulai belajar masuk dunia kreatif itu di event organizer, diajak teman-teman juga. Ya nggak jauh-jauh juga dari dunia kreatif gitu loh. Jadi istilahnya akhirnya sekarang jadi profesi pekerjaan juga. Yang jujur sampai detik ini pun aku tidak pernah bekerja di luar koridor kreatif ini. Jadi memang benar-benar saya berangkat dari nari itu yang akhirnya sekarang benar-benar jadi profesi. Nah, sekarang yang ada haluan baru lagi nih, olahraga prestasi. Olahraga prestasi. Jadi nambah pekerjaan tapi pekerjaannya masih di lingkup yang sama itu. Betul. Enak banget ya Mas ya, hobi yang dibayar ya. Betul, itu sih. Itu kalimat simpelnya seperti itu, hobi yang dibayar gitu ya. Dan dari SMA, dari dulu memang hobinya olahraga itu tadi ya. Terus sekarang kayak dapat jalan tol gitu gak sih Mas? Diberikan jalan bahwa ini olahraga iya, nari iya jadi satu gitu ya. Luar biasa sekali. Tapi di awal ketika memutuskan untuk
saya pingin tarian ini, tari terus industri kreatif ini menjadi pekerjaan bagi saya gitu. Nah, ketika memutuskan itu, keluarga oke nggak mas? Kadang kan anak-anak sekarang tuh kasihannya tuh gitu, hobi pinginnya kerja yang dibayar, hobi adalah kerjanya adalah hobi yang dibayar gitu. Betul. Tapi ternyata kepres sama orang tua karena menurut beberapa orang tua mungkin kerja kantoran itu lebih bekerja gitu kan daripada seni gitu. Itu menurut Mas Anang sendiri gimana dulu? Ya semua pasti ngalami ya. Awalnya ya tidak disetujui. Saya pun juga ngalami dulu waktu awal-awal menggeluti dunia tari itu, pasti nyeletuknya gini, kamu ngapain sih? Nari-nari nggak jelas, mau ngapain, masa depannya mau jadi apa gitu loh. Tapi di sisi lain memang dari kitanya sendiri harus ada pembuktian. Itu hal yang paling utama tuh kita harus memang benar-benar buktikan gitu loh. Nah banyak teman-teman penari lain atau yang ingin berprofesi jadi penari itu kebanyakan mentalnya di situ gitu loh. Jadi mereka udah pesimis duluan. Memang untuk mencapai itu tuh butuh banyak banget proses ya, banyak banget proses. Jadi profesi ini tuh sebenarnya tidak harus terfokus pada satu titik doang, bisa kemana-mana ya, kayak saya tadi akhirnya jadi belajar event organizer dan lain-lain. Nah mungkin banyak teman-teman itu keterbatasan itu, jadi nggak ada kemauan untuk kesana kemari mencari pengetahuan lain dan lain sebagainya. Jadi memang hal terberat itu adalah istilahnya mengasih pengertian kepada keluarga bahwa dunia kreatif ini atau dunia tari ini bisa jadi sebuah profesi. Nah, gitu memang kita harus benar-benar menunjukkan, membuktikan. Awalnya memang dulu kalau saya pulang sekolah itu pulangnya jam 10 malam. Ini sekolah kok pulang jam 10 malam. Anu Bu, saya tuh latihan mau lomba misalkan gitu. Itu dimarahin terus setiap pulang tuh, setiap pagi dimarahin. Tapi ketika habis lomba saya menang, saya bawa piala juara satu nih, saya taruh di rumah. Itu mereka bangga dan akhirnya ini tuh hasilnya anakku pulang malam itu tadi. Nah itu salah satu pembuktian. Terus akhirnya saya mulai ngajar-ngajar eskul itu dapat penghasilan, saya udah nggak minta uang saku orang tua. Nah itu kan pasti orang menjawab tua juga menjawab juga orang tua apa, oh iya tiba ya anakku wis bisa bayar kuliah dewe, bisa jajan dewe tanpa minta orang tua gitu ya. Nah memang butuh proses untuk menuju pencapaian hal-hal itu. Memang sulit banget sampai detik ini pun kadang ada teman-teman penari yang memang tidak survive lah istilahnya. Mungkin mentok jadi guru. Nah, mentok jadi guru lah istilahnya, guru seni lah itu sebagainya. Akhirnya tidak berprofesi bagi penari. Adapun teman-teman yang masih survive ya jadi guru, ya jadi penari. Nah gitu. Ya itu ada beberapa teman-teman yang masih bisa melakukan itu. Memang tidak banyak sih. Memang sulit banget. Saya juga ngerasain proses yang tidak mudah gitu loh. Saya ngelihat teman-teman yang lain juga ikut merasakan, saya dulu sudah melalui proses itu gitu. Dan memang namanya pola pikir orang tuh beda-beda, sudut pandang yang beda-beda. Betul. Gitu. Nah, lalu bagaimana nih Mas Andang memotivasi adik-adik junior-juniornya ketika namanya, apalagi kayak kemarin persiapan lomba yang tiap hari harus latihan, pagi siang sore latihan gitu ya. Pasti ada dong mereka kadang ada capeknya, ada duh kapan sih marine, ada gitunya gitu. Gimana sebagai seorang pelatih, sahabat juga gitu, gimana Mas Andang untuk memberikan motivasi kepada adik-adik itu untuk ayo semangat. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin nih 25 medali sampai di Malang dengan selamat gitu. Ya untuk motivasi apa ya, jadi lebih pada gini sih, kita mengingat kembali untuk apa sih kita mencintai profesi ini gitu loh. Jadi ketika kita pertama kali bergelut di dunia ini tuh, kadang kita mikir dulu, saya waktu ngawal itu kenapa ya? Sebenarnya kalau saya pribadi itu, hal pertama yang saya pikir adalah karena saya cinta sama bidang ini gitu loh. Kalau kita udah cinta, apapun akan kita lakukan ya, sama kayak kita cinta sama wanita misalkan ya, gitu ya, betul. Apapun itu dilakukan ya. Tapi dalam arti gini, kalau kita udah cinta itu, kita harus benar-benar mengusahakan all out gitu. Terus yang paling penting adalah jangan karena uangnya dulu. Itu hal yang paling penting gitu loh. Apalagi gini, masuk bidang baru di olahraga prestasi itu. Awal-awal dulu kita tuh berjuangnya karena ngelawan orang tua atau calon-calon atlet ini yang mereka teriming-iming bonus. Nah gitu, jadi misalkan nanti aku jadi atlet dapat medali emas, dapat bonusnya sekian. Nah
Banyak yang selalu membahas itu. Nah, menurut saya itu kurang tepat karena akhirnya mereka mau terjun itu hanya karena ngejar bonus. Rewardnya aja gitu ya. Padahal prestasi aja belum tentu dapat gitu loh. Jadi menurut saya pertama cintai bidangmu, apa yang kamu lakukan ini. Terus yang kedua adalah upgrade skill, latihan. Sudah kuncinya udah itu aja, latihan sama dengan disiplin, itu aja. Kalau kamu punya prestasi, itu pasti reward itu akan otomatis datang ke kamu sendiri. Tanpa ditunggu. Betul. Ya? Betul. Kalau kita udah ngejar rewardnya duluan, itu udah pasti, menurut saya sih akan esensinya itu sudah nggak gitu. Natural lagi gitu loh. Karena kalau melihat atlet-atlet yang berprestasi kayak atlet nasional, atlet internasional itu ya mereka benar-benar fight untuk ngejar prestasi, bukan ngejar rewardnya gitu. Reward itu otomatis akan datang sendiri. Ya seperti anak-anak kemarin Powerprof itu, mereka ya rata-rata usia yang masih sangat muda sekali, bahkan ada yang masih usia di bawah 10 tahun. Itu mereka dengan dunia anak-anaknya ya mereka pikirnya masih kan aku ini seneng nari, ya udah aku nari aja gitu. Terus lihat di depan orang tampil itu gitu ya, maksudnya kalau anak-anak itu kan mikirnya masih belum ada kepikiran untuk bonus dan segala macam ya, jadi mungkin rasanya bisa nyampai gitu ya. Betul, itu dia sih. Jadi apalagi terus anak-anak dapat penghargaan kayak gitu kan bangga, itu aja udah bangga. Jadi memang hal terberat ketika masuk ke dunia olahraga prestasi ini memang banyak dari awal itu iming-imingnya seperti itu. Nah itu yang harus dinetralisir dulu, Nah, jadi kita benar-benar yaudah kita nari-nari aja, kita latihan aja. Kalau kita punya prestasi, kita pasti akan dijadikan atlet, dipercaya untuk misalkan mewakili Kota Malang untuk bertanding. Kalau memang kamu prestasinya bagus ya kamu akan dapat reward. Nah, seperti itu sih motivasinya. Jadi intinya satu adalah cintai bidangmu. Terus habis itu berlatihlah dengan disiplin. Disiplin ini untuk dirimu sendiri, bukan buat siapa-siapa. Itu aja sih. Nanti dengan dua hal ini menurut saya reward itu akan datang sendiri. Hadiah kado itu nggak usah dicari lah ya, akan datang sendiri. Nah, berbicara soal nari ini harus pakai rasa katanya tadi kan. Kalau bisa jangan sampai kepikiran hadiahnya dulu karena itu akan mempengaruhi. Sebesar apa sih Mas pengaruhnya mood, pengaruhnya taste, pengaruhnya rasa ketika kita menari ya udah cuman gerak tangannya doang yang gerak sama jiwanya ikut bergerak, itu apakah sekelihatan itu Mas? Kelihatan sekali sih. Jadi balik ke basic menari itu ada 3 unsur ya. Ada wiraga, wirama, wirasa. Wiraga, wirama, dan wirasa. Ya, raga, irama, dan rasa. Ini 3 basic yang berurutannya ini sudah istilahnya bukan pakemnya, tapi sudah menjadi patokan untuk orang belajar nari gitu. Jadi kita manusia ini sangat beruntung diberi raga yang sangat sempurna ini untuk menari dari segi apapun. Bahkan ini mohon maaf, orang yang berkebutuhan khusus yang anggota tubuhnya nggak lengkap aja itu loh bisa menari dengan bagus. Itu ada beberapa teman-teman yang berkebutuhan khusus itu mereka juga masih bisa nari. Kita yang lengkap ini juga harus benar-benar kenali dirimu sendiri. Jadi anatomi tubuh manusia ini kan beda-beda. Misalkan saya ini nggak bisa split mau dipaksa apapun karena metabolisme tubuh saya ini udah beda. Beda lagi dengan Mbak Selma misalkan. Mbak Selma ini bisa split tapi nggak bisa salto, nggak berani misalkan kayak gitu. Gitu-gitu hal-hal yang mungkin penari itu harus tahu. Jadi jangan memaksakan hal-hal yang tubuh kita tuh sebenarnya nggak mampu. Padahal itu sudah ada kasarannya, ada settingannya ya sebenarnya ya. Ini memang bisa untuk ini, nggak bisa untuk ini, nggak mungkin bisa semuanya ya, nggak murka seperti itulah ya. Gitu. Ini baru sih informasi yang baru ya. Aku nggak ngerti seluruh rekan-rekan penari itu sudah paham itu atau belum. Saya rasa juga mungkin masih ada di luar sana yang nggak kesampaian nih dapat informasi ini. Terus Mas. Memang perlu dilatih sejak dini. Kalau usia saya ini sudah terlewat, sudah nggak bisa diapa-apa ya. Ada hal-hal yang memang saya nggak bisa, ya udah nggak bisa saya paksakan itu. Kayak gitu. Terus irama ini sebenarnya panduan untuk kita bergerak. Irama ini bisa dari apa aja, misalkan dari suara motor lewat, suara teman-teman berbicara itu
Itu juga bisa kita sebut irama gitu. Ya contohnya kayak kita misalkan lagi ngobrol gini terus ada musik terus kita otomatis, nah itu kan istilahnya terpandu oleh irama apapun yang kita dengar. Kayak gitu. Nah hal otomatis yang dia bergerak. Jadi irama itu nggak melulu musik ya. Jadi apapun itu, entah kita itu juga bisa jadi irama apapun itu. Lebih pada respons sih. Misalkan kita lagi ngobrol nih terus ada motoran lewat belayar gitu. Kira zaman nom saya iki. Nah, itu kan reaksi tubuh kita untuk merespon irama atau itu. Bunyi itu tadi ya. Sama kayak kita nari itu ada irama yang sudah terstruktur, nah kita narinya ngikutin irama itu. Nah, itu panduannya. Yang terakhir ini hal yang paling sulit sebenarnya. Roso ini berhubungannya sama karakter sih sebenarnya. Jadi setiap manusia itu pasti punya karakter yang beda-beda. Menari pun juga sama. Jadi sampai kita itu bisa kenalin orang itu dari bentuk tariannya. Oh gitu. Misalkan Mbak Selma nih, Mbak Selma ini nari saya kenal udah lama, saya tahu lah karakter narinya Mbak Selma seperti apa. Dari kejauhan nih di panggung, itu Mbak Selma nari, saya tahu kalau itu Mbak Selma. Loh Mbak Selma nari gitu. Walaupun saya mungkin lagi pakai topeng atau apa. Mungkin gampangannya kalau ngomongin rasa itu. Jadi makanya ketika kita lagi sumpek atau apa, terus kita dipaksa untuk nari, itu akan kelihatan banget bahwa kita tuh istilahnya gini, bahasanya tuh gimana ya? Bahasanya itu paling enggak kita harus jujur sama diri kita sendiri gitu. Nah, itu mungkin bahasa yang bermakna istilahnya apa ya? Klasik tapi dalam sebenarnya ya. Maknanya luas sih sebenarnya. Jadi kalau kita lagi nari apa gitu harus kita benar-benar jujur. Contoh misalkan kita menarikan karakter antagonis misalkan ya. Saya pribadi kehidupan sehari-hari itu bukan antagonis. Tapi ini adalah tuntutan profesi. Ya, gimana caranya kita harus melakukan itu sesuai permintaan koreografer. Jadi Mas Andang harus jadi antagonis nih. Ya wes. Jadi saya harus benar-benar nyari karakter antagonisnya saya itu seperti apa sih gitu loh. Oh, jadi bukan nyontoh, aku pengen antagonis kayak si A gitu ya misal. Nyontoh dia itu enggak ya, justru melihat ke dalam dulu. Betul. Antagonisnya Selma itu seperti apa gitu. Lebih ke situ karakter aslinya. Kalau kita nonton orang lain itu mungkin jadi role model boleh sih. Bisa, jadi misalkan, tapi kurang ya rasanya. Kayak gini loh contohnya antagonis itu, tak lihati apa ya cara pembawaannya dia itu akhirnya. Kalau kita mau membawakan secara seperti orang yang kita lihat itu kan saya rasa nggak mungkin ya, karena secara rasa juga beda, secara ketubuhan juga beda. Artinya kita berusaha mempelajari apa yang sudah dilihatkan ke kita dengan cara kita sendiri. Nah gitu, jadi setiap orang itu kan pasti punya istilahnya hitam dan putih ya. Betul. Meskipun saya kenal Mbak Selma ini orangnya yang ceria, nggak pernah marah gitu ya, pasti ada satu titik yang Mbak Selma bikin saya marah gitu. Nah observasi gitu ya yang harus kita lalui prosesnya gitu. Jadi saya ini kalau marah itu biasanya pemicunya apa sih? Terus saya kalau marah itu bisa semarah apa sih ya? Gitu. Itu yang dikeluarkan ya? Betul, makanya tadi saya bilang ya minimal kita jujur sama diri kita sendiri lah. Meskipun kita dalam dunia tari itu kita juga membutuhkan itu gitu loh. Jadi ngomongin soal rasa ini memang luas banget sebenarnya. Jadi sampai saya dulu pernah berapa kali itu belajar workshop teater untuk belajar pendalaman karakter rasa dari saya sendiri itu. Jadi kalau di teater itu kan memang seni peran yang memang mendalami karakter apapun ya, apapun itu. Jadi bisa dituntut untuk jadi karakter apapun. Waktu itu saya kepingin ikut workshop teater itu karena saya berusaha untuk gimana sih mendalami sebuah peran dengan cara saya. Nah, gitu sih. Jadi memang beberapa kali mencoba itu prosesnya tuh lumayan agak berat sih, karena satu hal yang baru juga buat saya waktu itu kan ya, yang saya yang aslinya selengean anak hip hop, anak breakdance yang ya ini saya gitu loh. Enjoy banget lah pokoknya. Terus akhirnya gitu dihadapkan pada satu karya tari yang harus Mas Andang karakternya harus gini gitu. Wah, itu yang butuh waktu untuk observasi. Berarti gitu. Sama kayak artis gitu, misalnya artis itu dalam artian aktris sih, lebih ke aktris gitu ya. Kalau misal harus, kan setahu saya tuh tari-tari itu punya cerita sendiri-sendiri gitu nggak sih Mas? Terus punya peran, kalau ceritanya gini berarti itu tarian tradisional apalagi ya. Ini menceritakan tentang putri sing ayu, jalannya harus
Itu loh, belajar rasa itu emang susah banget ya Mas ya. Betul. Saya tuh pernah, mohon maaf banget saya lupa apakah itu Mas Andang atau sebelumnya Mas Andang. Maksudnya pernah ketemu orang, saya langsung ditodong. Mbak Salma ini emosian ya, temperamen, agak gampang nge-switch mood swing gitu loh. Kadang bisa happy banget kelihatannya, tapi bisa marah juga bisa kelihatan kayak gitu. Nah, Mbak Salma pingin tahu nggak cara menstabilkan emosi? Pakai apa? Selain ini ya, yang Muslim mungkin mengaji dan segala macam ya, tari. Saya dibilang gitu, karena dengan nari katanya untuk healing juga bisa, untuk meredam. Itu tadi ke mood swingannya orang. Jadi beberapa apa namanya kesehatan itu menyarankan memang untuk orang-orang yang mungkin ya punya temperamen yang terlalu tinggi. Itu katanya disuruh, salah satu apa namanya pengobatannya itu memang disuruh menari, katanya biar bisa calm down, bisa sabar, katanya gitu. Emang sengaruh itu ya Mas ya untuk rasa itu ya, untuk karakter. Betul. Untuk simpelnya sih sebenarnya menari itu kan mengendalikan diri sendiri. Jadi memang banyak cara cara orang itu untuk bisa mengendalikan diri itu. Salah satunya dengan tari. Tari pun itu tergantung karakter masing-masing gitu loh. Jadi biasanya ada, misalkan nih, saya ini K-popers banget lah gitu. Terus saya ini lagi ada musibah, ada sumpek apa, terus sebenarnya pengen healing, cara tergampang nih, buka aja YouTube, lihat boyband atau girl band, kita langsung cover dance gitu. Itu pasti healing, energinya emang balik sih. Energinya udah terbantu balik lagi meskipun nggak 100% ya. Jadi setidaknya itu membantu banget gitu loh. Kalau yang pernah saya lakukan itu adalah saya dulu punya metode itu, olah rasa itu salah satunya dengan meditasi. Meditasi terus istilahnya mengosongkan pikiran dan fokus pada satu titik. Lalu mencoba menggerakkan beberapa anggota tubuh gitu loh. Yang apa ya, istilahnya waktu itu yang saya rasakan itu akhirnya tubuh-tubuh yang ada di pikiran saya itu bisa bergerak sendiri. Itu percaya nggak percaya sih. Jadi dengan saya meditasi, saya konsen aja di satu titik gitu. Makanya saya pengen sesuatu yang fokus, dan sebagainya untuk ini dan ini, saya meditasi. Ya tadi terus ada beberapa anggota tubuh yang bergerak sendiri, tiba-tiba tangan naik atau apa gitu. Terus sampai pernah paling parah itu saya endingnya tuh sampai nangis. Itu pernah sekali itu waktu itu memang lagi kondisi lagi tidak baik-baik saja. Mungkin ya tidak baik-baik saja, terus kondisi lagi peak banget. Terus saya bingung mau ngapain, terus akhirnya saya masuk satu ruangan, saya setel musik terapi yang calm down gitu. Terus akhirnya saya meditasi, terus ya Allah saya serahkan tubuh saya sepenuhnya karena kondisi saya sedang gini. Ya wis, saya konsentrasi, terus saya sambil bergerak itu saya nggak tahu bergerak apa aja. Terus endingnya tuh saya sampai melungker di lantai gitu sambil keluar air mata. Itu sih, itu lega banget jadinya. Itu setelah itu tuh saya langsung bener-bener yang seger gitu loh, seger yang balik semangat lagi gitu loh, paling enggak. Full charge gitu kali ya kalau handphone tuh. Terus hati tuh plong, menteng gitu banget sih. Itu yang beberapa momen yang pernah saya alami. Yaitu tadi yang Mbak Salma mungkin bilang untuk healing, untuk apa itu. Saya sudah pernah melakukan itu, memang membantu banget untuk memang orang yang di bidang kita. Itu sih, nggak tahu kalau teman-teman yang lain ada cara yang lain. Boleh lah ya nanti di next episode mungkin kita coba khusus untuk yang meditasi. Aku jadi tertarik nih belajar karena kayaknya itu lagi dibutuhin anak-anak zaman sekarang yang sekarang dikit kena mental. Kita tuh gampang banget dengan adanya media sosial tuh, memang saya juga mengalami gampang banget kena mental gitu loh. Dikit-dikit kadang ngelihat orang tuh bisa jahat banget ya gitu, tuh kan dari media sosial ya. Akhirnya kebaperan ini dan emosi-emosi sampah, emosi buruk itu masuk ke kita. Dan kadang healing itu ada yang bilang ya need money otomatis ya, ada juga yang memang butuh ketenangan, padahal healing itu bisa dari diri kita sendiri dan tidak melakukan apa-apa ya Mas ya. Luar biasa sekali. Nah, Mas Andang sebagai seorang penari pasti punya dong
pingin jadi ini gitu dulu waktu kecil? Kira-kira penari senior atau favorit nih, idolanya Mas Anang itu siapa? Boleh dari Indonesia, boleh dari luar. Kalau penari favorit ya sampai sekarang dari dulu tuh saya itu ngefans banget. Boleh nyebutin lebih dari satu ya? Boleh dong. Yang pasti nomor satu ini the one and only Didi Ninitowo. Sudah pernah ketemu? Sudah pernah ketemu berapa kali. Luar biasa sekali. Beliau idola ini, terus ketemu gimana iya, rasanya? Sudah berapa kali ketemu itu luar biasa karena Mbah Didi Ninitowo ini memang contoh penari tradisional yang meskipun usianya sudah sepuh ya, tapi masih sangat mengikuti perkembangan zaman. Gitu dengan tarian-tariannya yang beliau ciptakan, terus performance-nya yang kekinian gitu loh. Jadi sampai sekarang pun bahkan kemarin di Powerpuff itu jadi salah satu juri. Makanya kemarin ketemu lagi gitu. Dan masih ingat ya? Masih ingat karena Mbah Didi Ninitowo ini kan salah satu gurunya itu kan orang Malang, salah satu tokoh topeng Malang. Almarhum Mbah Rasimun yang dari Tumpang. Itu salah satu gurunya. Jadi dulu sebelum Mbah Didi Ninitowo menciptakan tarian yang mungkin pernah tahu karyanya yang topengnya bolak-balik. Bolak-balik. Gitu. Nah, itu yang paling ikonik kan kalau Mbah Didi Ninitowo ya. Itu sebelum beliau ke Jepang itu belajar tari berskalan selama 3 hari 3 malam ke namanya almarhum Mbah Rasimun. Ini salah satu tokoh topeng Malangan yang dari Tumpang Malang. Itu makanya Mbah Didi Ninitowo ini istilahnya menguasai banget teknik Malangan berskalan putri yang apa ya versi Tumpang. Jadi yang luas banget itu menguasai. Nah sebelum itu apa namanya? Setelah dari Tumpang itu terus akhirnya terbang ke Jepang. Ke Jepang studi terus pulang-pulang nyiptain topeng bolak-balik itu. Inspirasinya sebenarnya awalnya dari situ. Jadi akhirnya punya kedekatan khusus kali ya sama Malang itu tadi. Betul. Jadi terus berapa tahun kemudian Mbah Didi Ninitowo ini ada nazar lah kalau ada rezeki mau memperindah makamnya sang maestro ini. Jadi dulu waktu ada selamatan di sana juga saya hadir, saya nonton. Itu juga perform dadakan di sana itu juga merinding gitu banget melihatnya. Tuh. Itu satu. Yang kedua ini orang Solo namanya Eko PC. Kalau pernah dengar Mas Eko PC. Eko PC ini penari dan koreografer terkenal juga. Satu-satunya orang Indonesia yang pernah jadi penari latarnya Madonna. Madonna satu-satunya Mas. Orang Indonesia. Jadi pernah jadi penari juga koreografernya juga. Jadi koreografernya Madonna? Untuk tur berapa ratus 180-an negara nggak salah dulu itu. Wow. Itu Mas Eko PC ini. Kemarin juga jadi koreografernya Asian Games. Yang keren banget pembukaannya waktu itu ya. Ya, itu. Jadi Mas Eko PC ini memang kalau di kalangan penari sudah sangat dikenal kayak gitu. Jadi memang beliau ini juga berangkatnya dari tradisional yang juga karya-karyanya itu kekinian. Kekinian banget dan orangnya tuh enggak pelit ilmu lah, mau share ke siapapun gitu ya. Gitu. Jadi bagi kita yang anak muda itu melihat beliau ini salah satu motivasi gitu loh, Jadi berangkat benar-benar yang dari bawah bisa sampai keliling dunia, bahkan momen yang tak terlupakan itu ya jadi penari Madonna dan sekaligus koreografernya itu. Karena dulu pernah melihat video audisinya beliau itu, kenapa akhirnya sampai Madonna itu tertarik sama beliau itu karena beliau tuh bergerak dengan gerakan-gerakan asli Indonesia tradisional. Jadi yang lain itu mungkin kalau orang luar negeri mungkin waktu audisi itu bergerak kontemporer balet Eropa gitu ya, Barat ya. Mas Eko PC ini kontemporer Jawa. Jadi gerakan-gerakan wayangan, foto cakil gitu. Nah itu yang mungkin ya menurut saya akhirnya membuat timnya Madonna ini tertarik dan akhirnya dibawalah tur keliling dunia juga sekaligus dikasih kepercayaan jadi penari juga koreografer. Nah itu dua orang inilah yang menurut saya sampai sekarang tuh jadi idola sih. Jadi panutan juga. Dan sudah pernah ketemu ya? Sudah pernah ketemu. Luar biasa sekali. Sudah berkesempatan untuk mengambil ilmu dari beliau berdua ini? Kalau kesempatan ngambil ilmu sih kebetulan belum pernah ya. Jadi hanya ketemu terus foto bareng aja. Kalau misalkan untuk workshop apa dan sebagainya sampai sekarang masih belum pernah.
Tapi itu udah happy banget ya, ketemu idola ya, gitu, luar biasa sekali, dan nggak bisa dibeli dengan apapun ya. Betul. Baik. Nah, Mas Andang, terakhir nih untuk pesan terhadap para penari pemula atau mungkin yang sebenarnya diam-diam ingin menari tapi terhalang banyak hal, entah itu dari keluarga, entah itu mungkin nggak punya sampur, nggak punya ini, apa sih yang bisa dijanjikan penari, nggak usah takut untuk menjadi penari dan segala macam tuh. Apa ya pesannya ya untuk teman-teman yang istilahnya pengen memulai menari atau pengen berprofesi jadi penari, ya hal yang pertama dilakukan adalah mulailah. Mulai aja dulu. Nari aja gitu. Nari itu enggak ada batasan. Enggak ada salah, enggak ada benar, enggak ada bagus, enggak ada jelek. Kita mulai aja nari, apapun yang kita suka. Terus yang kedua adalah cintai. Ketika kamu sedang nyemplung, ya kamu harus cinta sama dunia tari ini. Kalau kamu dari awal sudah cuma coba-coba, terus akhirnya ada perasaan enggak seret, itu pasti enggak akan bertahan lama. Itu sih. Yang ketiga mungkin ya harus disiplin sama diri sendiri. Kuncinya menurut saya 3 ini sih. Yang benar-benar disiplin. Terakhir ini menurut saya poin yang paling penting yaitu disiplin sama diri sendiri. Karena itu menurut saya di zaman sekarang ya, itu hal yang paling susah sekali zaman-zaman Betul muda. sekali. Disiplin sama diri sendiri aja kita nggak bisa, apalagi disiplin terhadap tanggung jawab atau profesi atau orang lain atau pekerjaan ya. Itu hal yang paling menurut saya paling mendasar sih, yang harus tentang benar-benar disiplin, disiplin dan tanggung jawab sih, itu satu paket lah istilahnya. Walaupun maksudnya penari itu juga butuh disiplin gitu kan ya, untuk latihan, untuk ini gitu ya. Betul, itu penting sekali sih disiplin. Karena memulai kadang lebih mudah ya Mas ya, daripada mempertahankan, melanjutkan ini tadi ya. Itu. Terus terakhir pesan untuk teman-teman yang sudah selesai dapat emas, dapat perak, dapat perunggu nih, mau ngasih pesan apa nih? Pasti teman-teman juga nonton nih. Pesan buat teman-teman yang kemarin istilahnya, terutama teman-teman atlet ya, yang kemarin sudah menang, sudah dapat medali, jangan jumawa, jangan sombong, karena menurut saya kalian juara hanya pada saat itu saja. Besoknya setelah juara kamu sama dengan yang lain. Jadi yang harus dilakukan adalah kalian adalah 3L, latihan, latihan, dan latihan. Luar biasa sekali Mas Handa. Aduh, kalau gurunya gini aku ya nggak mau bolos kayaknya ya. Jadi itu ya cukup menampar sih, dan cukup berani kata-katanya Mas Handa. Kamu menang hari itu doang, besok kamu tuh sama yang lain. Dan benar-benar hari itu doang, walaupun emas ya udah nggak boleh jumawa gitu ya Mas ya. Kadang soalnya mungkin ada penari yang lupa lantai dasar, akhirnya ya waktu yang akan menjawab ya Mas Andang ya. Betul. Luar biasa sekali obrolan kita kali ini dengan salah satu pelatih atlet dan sport dari Kota Malang yang berhasil merampok sekali lagi 25 medali untuk Kota Malang ya. Luar biasa sekali Mas Andang, terima kasih banyak sudah mampir di rumah kita. Ini akan menjadi rumahnya teman-teman atlet juga. Boleh next diundang juga teman-teman atlet. Biar saya juga tahu dance sport itu ada apa aja sih gitu. Ini kan kita awalan, nextnya bakalan biar dilatih juga lah. Saya masih bisa kan ya Mas Andang? Masih sangat bisa, siapapun bisa. Nggak ada, mau muda, tua itu masih bisa kalau mau ada kemauan. Siap, Mas Andang, ini ada bingkisan, terima kasih. Bisa untuk merefresh Mas Andang. Oh iya, terima kasih, ini dari KAF. Iya, bisa untuk merefresh. Biasanya habis nari-nari gitu kan ya. Terus berkeringat capek, mandi pakai tangan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, jangan kapok untuk kesini lagi ya Mas Andang ya. Enggak, pasti. Sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Sama-sama. Saya Selma Kirana balik dan juga tamu spesial saya Andang. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Merdeka! Merdeka!